konsep dasar pegadaian syariah. Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan non-bank yang menjalankan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Konsep dasarnya merujuk pada akad rohan, yaitu menahan suatu barang sebagai jaminan atas utang, sehingga pihak yang memberi pinjaman memperoleh kepastian pengembalian dana tanpa mengembali keuntungan dari pinjaman tersebut. Pegadaian syariah bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dana jangka pendek secara cepat, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan Islam. Dalam operasionalnya, pegadaian syariah tidak menerapkan bunga atau riba sebagaimana pegadaian konvensional. Sebagai gantinya, lembaga ini hanya mengenaikan ujrah atau biaya jasa atau pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Biaya tersebut ditetapkan secara transparan dan tidak dikaitkan dengan besarnya pinjaman, sehingga terhindar dari unsur eksploitasi. Prinsip ini mencerminkan nilai keadilan, tolong-menolong, dan perlindungan terhadap pihak yang membutuhkan dana. Adapun yang kedua yaitu sejarah pegadaian syariah. Pegadaian syariah berakar dari konsep rohan yang telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah, sebagaimana tercermin dalam hadis tentang pegadaian baju besi beliau sebagai jaminan utang, yang menegaskan bahwa gadai diperolehkan dalam Islam selama terbebas dari riba, gharar, dan unsur ketidakadilan. Di Indonesia, lahirnya pegadaian syariah merupakan respons atas meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan yang sesuai prinsip syariah. Seiring berkembangnya ekonomi Islam pada akhir abad ke-20, landasan operasionalnya diperkuat dengan terbitnya fatwa, yang kemudian diikuti oleh langkah konkret Perum Pegadaian dengan membuka unit layanan gadai syariah atau ULGS pertama pada 14 Januari 2003 di Jakarta. Sejak berdirinya tersebut, pegadaian syariah terus berkembang dan menjadi bagian penting dari sistem keuangan syariah nasional dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan tolong-menolong. Selanjutnya yaitu materi perbedaan konsep pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional. Perbedaan mendasar antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional terletak pada landasan hukum dan prinsip operasionalnya. Pegadaian syariah berlandaskan pada Al-Quran, hadis, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan DSN MUI, khususnya fatwa nomor 25/DSN MUI/Angka Romawi 3/2002 tentang rahon. Sementara itu, pegadaian konvensional beroperasi berlandaskan hukum positif dan prinsip ekonomi konvensional yang memitiberatkan pada mekanisme bunga. Oleh karena itu, pegadaian syariah menempatkan aspek kepatuhan syariah sebagai fondasi utama dalam setiap transaksi. Dari sisi akad dan penetapan biaya, pegadaian syariah menggunakan akad rahon yang dipadukan dengan akad ijarah atau qard, di mana nasabah hanya dikenakan biaya jasa pemeliharaan dan penyimpanan barang, jaminan atau ujrah. Biaya ini bersifat tetap dan tidak dihitung berdasarkan besarnya pinjaman. Sebaliknya, pegadaian konvensional menetapkan biaya berupa bunga atau sewa modal dengan hitung berdasar jumlah pinjaman dan jangka waktu, sehingga berpotensi menimbulkan unsur riba yang dilarang dalam Islam. Perbedaan lainnya terlihat pada tujuan dan orientasi layanan. Pegadaian syariah tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai sosial, keadilan, dan tolong-menolong, sehingga lebih berpihak pada kemaslahatan masyarakat. Adapun pegadaian syariah konvensional cenderung berorientasi pada profit maksimal dengan pendekatan
bisnis murni. Selain itu, dalam pegadaian syariah, apabila barang jaminan dilelang dan terletak kelebihan bagi hasil penjualan, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada nasabah. Sedangkan pada sistem konvensional, kelebihan hasil lelang dapat menjadi pendapatan lelang lembaga sesuai ketentuan yang berlaku. Baik, selanjutnya mengenai contoh simulasi pembagian bagi hasil pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Berikut simulasi pembagian biaya atau bagi hasil pegadaian syariah dan pegadaian konvensional yang sederhana, realistis, dan mudah dipahami untuk keperluan akademik. Adapun contoh simulasi pegadaian syariah, terdapat nilai taksiran emas sebesar 5 juta, dana pinjaman atau KAR sebesar 4 juta, dan jangka waktu 4 bulan, serta biaya pemeliharaan atau ujrah sebesar 20.000 per bulan. Dalam perhitungan, total ujrah 4 dikali 20.000 sama dengan 80.000, dan total pengembalian nasabah 4 juta ditambah 80.000 sama dengan 4.080.000. Dalam catatan syariah, pegadaian syariah tidak mengambil bunga. Ujrah hanya dikenakan sebagai biaya penitipan dan pemeliharaan barang, bukan atas dasar besarnya pinjaman. Dan selanjutnya contoh simulasi pegadaian konvensional. Dalam nilai taksiran emas terdapat 5 juta rupiah, dana pinjaman 4 juta rupiah, jangka waktunya 4 bulan, dan suku bunga terdapat 2% per bulan. Dalam perhitungan, bunga per bulan sama dengan 2% dikali 4 juta sama dengan 80.000. Total bunganya 4 dikali 80.000, hasilnya 320.000. Total pengembalian nasabah sebesar 4 juta ditambah 320.000, totalnya 4.320.000. Dalam catatan konvensional, biaya dihitung berdasarkan besar pinjaman dan jangka waktu, sehingga semakin lama tenor, semakin besar bunga yang dibayarkan. Selanjutnya, strategi pengembangan pegadaian syariah. Pegadaian syariah berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan menyediakan pembiayaan yang adil, transparan, dan bebas riba melalui penempatan akad rokon dan ijarah. Pegadaian syariah memberikan akses modal kepada masyarakat, khususnya UMKM dan kelompok ekonomi menengah ke bawah, tanpa membebani bunga. Skema ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam transaksi keuangan. Secara prinsip, pegadaian syariah berlandaskan pada tauhid, ta'awun, tolong-menolong, dan tijarah, bisnis halal. Prinsip-prinsip ini menjadikan pegadaian syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada fungsi sosial seperti mencegah praktik rentenir dan eksploitasi ekonomi. Biaya yang dikenakan bersifat tetap dan disepakati di awal, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian pada akomodasi bunga seperti sistem konvensional. Dari sisi implementasi, pegadaian syariah mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui berbagai produk seperti arum mikro dan amanah yang membantu melakukan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat sektor real. Selain itu, digitalisasi layanan memperluas inklusi keuangan dan mempermudah masyarakat mengakses biaya syariah.